Bab 447 Arya dan Putih. Begitu pulang dari desa Mao ke kota Yanjing, Maura lanjut menulis novelnya, sementara Sander menuju Tiada Batas Club. Ayahnya dan Master Tiada Batas adalah teman dekat, jadi orang itu pasti tahu di mana ayahnya berada. Dia tahu bahwa ayah dan bibinya mungkin juga akan pergi dari bumi. Jadi, dia merasa sebelum itu terjadi, mereka harus berbicara. Mereka boleh pergi, tetapi setidaknya harus memberikan sesuatu. Untuk pergi ke sana, Sander tentu tak bisa melupakan seseorang. Suzy. Dia tiba di bawah gedung perusahaan Su. Segera setelah itu, wanita itu keluar dengan terburu-buru. Kini, Suzy memakai baju profesional, dengan kemeja putih di atas dan rok pendek hitam di bawah yang membalut pinggulnya. Dia terlihat sangat seksi. Begitu melihat Sander, wanita itu bergegas ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Dia berbicara dengan gemetaran, "Aku kira kamu sudah lupa denganku." Pria itu membalas sembari menyunggingkan senyuman, "Bukannya kamu sangat sibuk?" Suzy menatapnya dan memprotes, "Sibuk, tapi memangnya kamu tak bisa datang menemui aku?" Sander menjawab, "Itu salahku." Dia segera menyunggingkan senyuman manis. "Aku memaafkanmu." Wanita di depannya membuat Sander merasa agak rumit di hatinya. Seperti yang diucapkan Maura, sebelumnya dia memang terlalu brengsek. Semua ini karena garis keturunan iblis gila. Garis keturunan itu pasti membatin, "Bolehkah aku membunuh tuanku?" Sander menggenggam tangan wanita itu, lalu berucap sembari menyunggingkan senyuman, "Ayo, aku akan membawa kamu ke suatu tempat." Suzy melontarkan pertanyaan dengan penasaran, "Kemana?" Pria itu menjawab, "Tiada Batas Club." Suzy mengedipkan matanya dan tak melontarkan apa-apa. Sander mencubit pipinya dengan lembut, lalu melontarkan pertanyaan sembari menyunggingkan senyuman, "Apa yang kamu pikirkan?" "Aku pergi ke sana untuk mencari seseorang." Wanita itu membalas sembari menyunggingkan senyuman, "Baiklah." Mereka berdua naik mobil Sinta. Mereka duduk di kursi belakang. Suzy memeluk lengan pria itu dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Dia berucap pelan, "Akhir-akhir ini, entah kenapa aku selalu merasa gelisah." Sander melihat ke arah wanita itu. Dia berucap, "Aku sangat takut suatu hari mendadak tak bisa menghubungimu lagi." Sander berjanji, "Tak akan." Suzy melihat ke arah pria itu. Dia menjawab sembari menyunggingkan senyuman, "Tak akan." Suzy pun menyunggingkan senyuman. "Baiklah." Senyuman terukir di wajah Sander, lalu menoleh melihat keluar jendela. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Setengah jam kemudian, mereka sampai di klub terbesar di kota Yanjing, yaitu Tiada Batas Club. Tiada Batas Club di sini lebih megah daripada di kota Baekhyun. Satu gedung penuh ini milik klub tersebut. Di pintu masuk, berdiri puluhan wanita cantik. Melihat pemandangan ini, Sander tersenyum dan menggeleng. Master Tiada Batas benar-benar tahu cara bersenang-senang. Sander menggandeng wanita itu berjalan ke dalam klub. Begitu sampai di pintu, seorang wanita cantik menyambut mereka. Dia melontarkan pertanyaan sembari tersenyum, "Apa kalian sudah reservasi?" Sander tampak mengernyit, "Reservasi?" Wanita cantik itu mengangguk, "Iya." Sander menggeleng. Orang itu ragu sejenak, lalu menjelaskan, "Tuan, tanpa reservasi, tidak ada tempat untuk kalian." Sander bertanya, "Apa ada cara lain?" Wanita cantik itu menggeleng. Sander merasa sedikit tidak berdaya. Suzy tiba-tiba berucap, "Kita bisa bikin keanggotaan." Wanita cantik itu tersenyum. Sekalipun adalah anggota, tetap harus membuat reservasi dulu. Suzy tampak mengernyit. Sander tiba-tiba bertanya, "Apa bos kalian ada di sini?" Mendengar pertanyaan Sander, wanita cantik itu menatapnya sejenak tanpa berkata apa-apa. Pria itu berucap sambil tersenyum, "Nona, bisakah kamu menyampaikan pesan untukku? Katakan bahwa anak dari seorang teman lama dia datang berkunjung." Wanita itu menggelengkan kepala. "Maaf, Tuan.
Aku tidak memiliki wewenang untuk menghubungi bos. Dia tidak meremehkan kedua orang di depannya. Mereka berpakaian bagus dan memiliki aura yang luar biasa, jelas bukan orang biasa. Dalam pekerjaan seperti ini, kemampuan untuk melihat orang sangat penting. Mendengar kata-kata wanita itu, Sander menghela napas pelan dan merasa sedikit pusing. Suzy tiba-tiba menarik tangan Sander, lalu bertanya, "Bagaimana kalau kita datang lain kali? Aku akan coba mencari cara." Sander berpikir sejenak, lalu berucap, "Baiklah." Mereka hendak pergi. Namun, pada saat itu, sebuah mobil mewah tiba-tiba melaju dari kejauhan. Melihat pemandangan ini, semua wanita di sana langsung mengubah ekspresi dan berdiri tegak dengan penuh hormat. Wanita cantik di depan Sander segera berjalan menuju mobil itu. Sander dan Suzy melihat mobil mewah itu dengan penasaran. Sepertinya tamu penting telah datang. Segera, pintu mobil terbuka dan seseorang keluar. Melihat orang itu, mata Sander langsung terbelalak. Orang yang keluar bukanlah siapa-siapa, melainkan Arya. Di pundak Arya, ada makhluk kecil berbulu putih. Arya dan Putih. Wajah Sander penuh dengan ketidakpercayaan. Kenapa Arya dan Putih datang ke Tiada Batas Club? Setelah turun dari mobil, Arya segera melihat Sander. Ketika melihatnya, dia berkedip dan memanggil dengan gembira, "Cucuku." Wajah Sander langsung menjadi suram. Semua orang terdiam. Arya segera berjalan menuju Sander dan Suzy dengan Putih di bahunya. Dia melihat Sander sejenak, lalu bertanya seraya tersenyum, "Kenapa kamu di sini?" Sander berbalik bertanya dengan serius, "Arya, kenapa kamu di sini?" Arya berkedip, "Aku datang untuk bersenang-senang." Sander tampak mengernyit, "Bersenang-senang?" Arya mengangguk, "Ya." Wajah Sander langsung berubah menjadi bingung. Arya segera menimpali, "Jangan beritahu kakak-kakak, ya." Sander kehabisan kata-kata. Arya tiba-tiba melihat ke arah Suzy. Dia berkedip dan bertanya sambil terkekeh-kekeh, "Ini pacarmu?" Sander menggenggam tangan Suzy dan tersenyum. "Ya." Arya mengacungkan jempolnya. "Hebat." Sander terdiam. Arya berucap, "Ayo, aku akan mengajak kalian bermain." Kemudian, dia menarik Sander menuju ke dalam klub. Putih segera terbang ke pundak Sander. Dengan cakar kecilnya, dia mengelus kepala Sander dan juga menganggapnya sebagai cucu. Suzy melihat Arya dan Sander. Tatapannya penuh dengan rasa ingin tahu. Melihat Arya begitu akrab dengan mereka, wanita cantik yang menemani mereka merasa bersyukur karena sebelumnya tidak memandang rendah mereka. Kalau tidak, dia mungkin sudah kehilangan pekerjaannya. Posisi Arya di Tiada Batas Club sangatlah menakutkan. Setelah memasuki Tiada Batas Club, Sander mendapati bahwa dekorasi di dalamnya mirip dengan istana yang sangat mewah. Selain itu, wanita-wanita di dalam klub bahkan lebih cantik daripada yang di luar, seolah-olah setiap wanita di sana adalah seorang dewi. Wanita-wanita ini juga memberi hormat saat kriya. Suzy melihat wanita-wanita cantik di sekitarnya dengan terkejut. Sebelumnya, dia sudah pernah mendengar tentang tempat ini dan tahu bahwa ini bukan tempat biasa. Namun, dia belum pernah datang ke sini. Saat melihat kecantikan para wanita di sini, Suzy harus mengakui bahwa mereka sangat cantik. Bahkan, beberapa dari mereka tidak kalah cantik dibandingkan bintang terkenal. Suzy tiba-tiba menggenggam tangan Sander dengan erat karena dia menyadari banyak wanita di sana menatap ke arah pria itu. Tak lama kemudian, Arya membawa mereka ke dalam sebuah ruang VIP yang sangat mewah. Begitu mereka masuk, seorang wanita cantik segera masuk. Ketika melihat Sander dan Suzy, wanita itu sempat terkejut. Namun, dia segera kembali tenang dan cepat-cepat berjalan ke arah Arya dan Putih. Dia bertanya sambil tersenyum, "Nona Arya, hari ini mau bermain apa?" Arya berucap, "Sajikan makanan yang terbaik." Wanita itu tersenyum. "Baik, kalau begitu, Nona." Arya menyela, "Panggil kelompok yang paling cantik." Wanita itu tersenyum tipis. "Baiklah."
Kemudian, dia segera keluar. Arya menoleh ke arah Sander. Dia berucap dengan penuh semangat, "Di sini, anggap saja seperti di rumah sendiri. Main sesuka hati, aku yang bayar." Sander berucap dengan tenang, "Saat aku baru tiba, hampir saja tertabrak mobil, lalu hampir mati kelaparan." Arya ragu-ragu sejenak, lalu berujar, "Sebenarnya, kami sudah mencarimu, tapi tidak menemukanmu." Sambil bicara, dia melirik Sander dan merasa agak bersalah. Putih juga berkedip dan merasa bersalah. Sander menatap dua makhluk kecil itu sejenak, tanpa berbicara. Arya tersenyum canggung. "Sungguh, kami tidak pernah melupakanmu." Sander berpikir sejenak, lalu bertanya, "Kamu tahu di mana ayah?" Arya menggeleng. "Tidak tahu." Sander bertanya lagi, "Lalu, apa kamu bisa menemukannya?" Arya menggeleng lagi. Sander pun mengernyit. Pada saat itu, sekelompok wanita masuk. Semuanya berpenampilan menarik dengan tubuh yang tinggi semampai. Ketika melihat Arya, mereka semua tersenyum cerah. Arya sangat baik dan dermawan. Arya hendak mengatakan sesuatu kepada Sander, tetapi kemudian dia melihat Suzy dan berkedip. Dia tidak jadi berkata apa-apa. Suzy bertanya sambil tersenyum, "Nona Arya, kenapa melihatku begitu?" Arya bertanya dengan serius, "Kalian teman biasa atau pacar?" Wajah Suzy langsung memerah. Dia tidak berkata apa, hanya melihat Sander. Sander menjawab sambil tersenyum, "Pacar." Mendengar kata-kata Sander, wajah Suzy makin merah. Dia menatap Sander dengan penuh kasih. "Pacar." Setelah mendengar konfirmasi dari Sander, Arya pun melambaikan tangan. "Kalian boleh pergi." Berhubung ada pacar Sander di sini, tentu saja tidak bisa membiarkannya bermain-main. Dia harus menghormati pacarnya. Sayang sekali, hari ini tidak bisa bersenang-senang. Mendengar kata-kata Arya, para wanita itu tampak sedikit kecewa. Namun, mereka tidak berkata apa-apa dan pergi dengan hormat. Saat itu, makanan mulai disajikan di Tiada Batas Club. Arya mengeluarkan permen gula dan mulai menjilatnya, lalu bertanya, "Kenapa mencari Mile?" Sander menjawab, "Mereka mungkin akan pergi." Arya tampak mengernyit. "Akan pergi?" Sander mengangguk. "Ya, dan aku juga akan pergi." Mendengar ini, Suzy menatap Sander tanpa berkata apa-apa. Arya berucap dengan suara rendah, "Jadi, aku dan Putih juga harus pergi." Sander tampak mengangguk. Tentu saja harus membawa Arya. Sebab, Arya dalam pertempuran, ahli. Arya pun menghela napas. Sander bertanya, "Kamu punya cara untuk menemukan ayah?" Arya menggeleng. "Tidak, tapi, ada seseorang yang mungkin tahu di mana dia berada." Sander bertanya, "Siapa?" Arya menjawab, "Master Tiada Batas." Sander mengernyit. "Master Tiada Batas." Arya mengangguk ke arahnya. "Ya, ayo, aku bawa kamu menemuinya." Usai berkata demikian, dia berdiri dan berjalan keluar. Sander segera menarik tangan Suzy dan mengikutinya. Mereka naik lift ke lantai tertinggi. Setelah keluar dari lift, Arya membawa Sander dan Suzy ke sebuah ruangan di kejauhan. Mereka berjalan tanpa hambatan. Arya langsung membuka pintu ruangan itu, lalu berseru, "Tiada batas sialan, ada orang yang mencarimu." Sander terdiam. Bersambung.